Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan meditasi. Kemarin kita sudah bicara tentang tonggak kesadaran pikiran. Yang menjadi tonggak kesadaran pikiran itu adalah sejak dalam kandungan hingga usia 9 tahun. Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita atau kita dengan anak kita. Bagaimana keterhubungan itu? Jiwa dan fisik sesuatu yang terpisah. Jadi fisik digunakan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak jiwa. Sesuatu yang terpisah. Kita paham bahwasanya unsur kita terdiri dari fisik dan spirit. Fisik terbagi dua, yaitu pikiran dan fisik. Spirit terbagi dua, jiwa dan ruh. Dua unsur ini penting sekali kita menjadi perhatian kita. Jadi ketika jiwa sudah menerima primordial dengan atau perjanjian dengan Tuhannya, maka jiwa diturunkan ke bumi melalui proses tumbuh kembang sel dalam janinnya. Apa yang tumbuh kembang? Sel itu, fisik itu. Apakah sel yang ditempati jiwa itu berasal dari produksi kita? Tidak. Sel itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan selnya, kemudian ditiupkan jiwanya ke dalam sel itu, dan diletakkan dalam sperma untuk dibuahi. Yang tumbuh kembang dalam janin adalah fisiknya. Data sudah ada dalam jiwa itu. Jadi hubungan kita dengan anak kita bagaimana gitu? Jiwa kita nggak bisa diskusikan karena jiwa emang sendiri, dia hadir dalam fisik itu. Tinggal fisiknya, sel ini. Dari mana bibit sel ini? Yang kemudian diletakkan kepada sperma kita. Kenapa dalam sperma yang miliaran itu? Supaya sel ini memiliki ego yang luar biasa. Dia kalau pembandingnya tidak miliaran, dia tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak mau memecahkan dirinya. Kita tahu bahwasanya sel yang dibuahi kemudian memecah dirinya dari 2 menjadi 4, 8, terus sehingga jumlah sel dalam setiap 1 kilogram berat badan kita sekitar ada 1 miliar sel. Seperti cloning begitu. Jadi sel itulah yang menjadi keterhubungan kita dengan anak kita atau kita dengan ayah kita, dengan ibu kita. Fisik. Dari mana fisik itu diambil? Fisik itu diambil dari gen, dari keturunan-keturunan kita. Fisiknya, selnya, dari keturunan-keturunan kita. Jadi hubungan kita dengan anak kita hanya terkait dengan fisiknya, tidak dengan jiwanya. Karena jiwa tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Artinya tidak ada yang menurunkan dia sudah ada begitu. Nah, sel bisa diturunkan karena memang sel bisa menjadi apa saja. Jadi sel itu diambil dari induk sel dari keturunan kita. Dari mulai ayah sampai awal mula jadi itu. Dari situlah sel itu diambil. Sehingga kita bisa mirip dengan orang tua kita, mirip dengan ibu kita, mirip dengan apa itu. Karena memang ada gen itu, gitu. Ada keturunan itu. Tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana fisik ini bisa patuh kepada jiwa. Itu tugas kita utama. Kenapa dia harus patuh? Supaya dia berkesadaran jiwa sehingga dia bisa mencapai takdirnya dan bahagia dalam takdirnya. Alhamdulillah kalau dia bisa memperindah takdirnya. Nah, siapa yang bisa membangun itu? Kitalah orang tuanya. Karena kenapa? Kemarin sudah kita ceritakan. Tumbuh kembang pikiran dalam kesadarannya itu tergantung dari usia kandungan hingga 9 tahun.
Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana agar pikiran yang menjadi motor semua aktivitas terkait berpikir, berucap, dan berbuat seorang manusia, agar dia berkesadaran jiwa. Ketika dia berkesadaran jiwa, dia mampu hidup bahagia dalam takdirnya. Jadi fisik disiapkan dari jalur keturunan kita, tapi jiwa tidak. Artinya keterhubungan kita dengan anak kita atau kita dengan orang tua kita melalui fisik itu. Oleh sebab itu, bekali fisik ini terkait dengan pikiran dan seluruh aspeknya untuk mampu berkesadaran jiwa dan seterusnya akan berkesadaran ruh. Itulah sukses sebenarnya, sungguh-sungguh yang dinamakan sukses itu. Kita mampu membawa anak kita untuk lahir, tumbuh, kembang, mencapai takdirnya. Sehingga apa? Tidak terjadi kerusakan-kerusakan pada jiwa. Karena apa? Karena pola pikir yang menyakiti dan melukai jiwa itu tidak mau patuh kepada jiwa. Kembali, jiwa kan usernya gitu. User pakai badan tubuh ini. Selanjutnya terimplementasi yang menjadi kehendak jiwa. Dan jiwa tahu persis dia harus ngapain karena dia membaca rekaman itu dan dia ingat rekaman itu. Kenapa? Karena dia bergerak pada frekuensi yang sama dengan frekuensi informasi itu. Berupaya dia untuk mengimplementasikan apa yang ada pada data yang dia punyai kepada badan fisik melalui pikiran itu. Nah, kita sebagai orang tuanya mesti mampu membangun kesadaran pikiran anak kita sehingga menjadi kesadaran jiwa. Sederhana memang, hanya hubungan kita dengan anak fisiknya, bukan jiwanya. Karena jiwa sudah adalah individu-individu. Oleh karena dia akan hidup dalam realita fisik, maka dia butuh badan fisik. Nah, badan fisik itu yang diambil dari jalur keturunan kita. Dari sel-sel keturunan kita. Jadi kualitas sel sangat juga ditentukan oleh kualitas kehidupan jalur keturunan kita, termasuk kita. Karena kita akan menurunkan sel kita nanti, fisik kita ini akan kepada anak cucu kita. Wadahnya itu. Rumit memang ini, tapi demikian adanya gitu. Jadi artinya kitalah yang akan bertanggung jawab sebagai orang tua untuk menyadarkan pikiran anak-anak kita bahwa dia harus bersadaran jiwa. Oleh sebab itu, kita harus berpengetahuan untuk itu. Harus mengerti untuk itu. Kalau tidak mengerti, kita tidak tahan. Jadi sehingga apa yang terjadi? Kita seolah-olah terpisah dari anak kita. Udah memang begitu dia nakal. Tidak begitu. Dia tidak akan nakal. Dia tidak. Kalau ketika kita paham bagaimana mendidik dan mengajarkan anak kita ini. Seperti yang kemarin saya ceritakan. Tugas kita itulah tugas kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Maka dia bilang, anakmu bukanlah milikmu. Tapi adalah titipan yang harus pelihara, jaga, dan awasi. Itulah sifat Tuhan juga terhadap ciptaannya. Dia mengawasi, menjaga, dan memelihara kita. Teladan itulah sebetulnya yang kita akan contoh. Untuk diimplementasikan kepada, awalnya diimplementasikan kepada diri kita lah. Setelah kita dewasa, baru kita implementasikan kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita juga bisa hidup bahagia dalam takdirnya. Menjadi apa saja nggak penting. Saya teringat dengan orang tua saya dulu waktu saya kecil. Dia pernah bicara, ayah saya bilang begini. Nah, nanti kalau kau besar, kau jadi apapun, nggak penting. Yang paling penting, kau harus profesional. Saya nggak ngerti juga profesional. Dia bilang ahli, harus ahli. Kalau jadi tukang sapu pun dalam kehidupanmu nantinya, kau harus ahli menjadi tukang sapu. Saya nyeletuk waktu itu. Tukang copet ya? Saya kan orang Medan, jadi kan kata copet itu udah melekat di kepala kita.
Copet ya, copet juga harus ahli. Kalau nggak ahli bolak-balik ketangkep, kata ayah saya begitu. Sambil bercanda dia. Mesti ahli. Nah, kita mestinya ahli bagaimana membangun karakter anak. Karena anak kita inilah penerus peradaban nantinya. Anak kita lah penerus peradaban yang mungkin kita nggak bisa mencapai memberikan sumbangsi yang besar pada pertumbuhan peradaban, tapi kita titikkan pada anak-anak kita. Kita memang harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak supaya hak tumbuh kembang anak itu tidak terampas oleh kita. Saya punya cerita begini. Ada seorang keluarga, ya sederhana sekali lah. Selalu gelisah karena anaknya minta beli sepeda. Perempuan anaknya kira-kira umur 8-9 tahun. Saya sudah pernah tulis cerita ini, saya sudah pernah bikin sinetron. Sekali waktu terbelilah sepeda ini. Terbeli sepeda, anaknya bahagia punya sepeda, orang tuanya menjadi bahagia. Semua besar keluarga itu bahagia melihat anaknya punya sepeda. Bukan sepeda baru padahal, sepeda bekas. Bermainlah sang anak bersama teman-temannya. Sekali waktu anak ini meminjamkan sepedanya kepada teman-temannya dan dia menonton teman-temannya menaikin sepedanya. Sang ibu pulang dari pasar melihat sang anak duduk di pojokan sementara sepedanya dinaikin teman-temannya. Bersenang-senang temannya dengan sepeda itu. Sang ibu marah. Dia marahin anaknya, terucaplah, sepeda ini kubelikan untuk kamu, bukan untuk orang lain. Kebayang si anak bagaimana perasaannya. Dan si ibu memaksa anaknya untuk mengambil sepedanya, untuk dibawa pulang. Sepeda dibawa pulang, anak dimarahin. Apa yang terjadi? Sang anak berikutnya tidak mau lagi bergaul dengan teman-temannya karena malu atas perlakuan ibunya. Sang ibu nggak sadar bahwasanya dia memberikan sepeda itu kepada anaknya agar anaknya bahagia. Dia rampas kebahagiaan anaknya melalui sepeda itu. Ini karena kita nggak tahu, karena kita nggak ngerti. Kita rampas kebahagiaan anak kita dari hal yang kita anggap itu bisa membahagiakan dia dan membahagiakan kita. Kita sendiri merampasnya. Apa yang terjadi? Sang anak nggak mau lagi naik sepeda, nggak mau lagi berteman. Apa yang terjadi? Itu maksud saya. Ini hanya sebuah kisah, tapi saya melihatnya mengerikan. Kita bunuh karakter anak kita karena ego kita, karena kita merasa cemburu melihat orang lain senang di atas kesenangan anak-anak kita. Yang mestinya kita dorong anak kita untuk ayo main teman-teman, berbagi. Kalau rusak nanti kita perbaiki. Bukan kita rampas kebahagiaan anak kita itu karena dia berbagi. Saya pikir ini perlu jadi merenungan, saudara-saudaraku, antara hubungan kita dengan anak kita dan bagaimana kita harus menjadikan anak kita itu anak yang sungguh-sungguh menyenangkan karena dia mampu mencapai takdirnya. Sampai ketemu saudara-saudaraku, barangkali kita akan live menceritakan tentang apa itu takdir, karma, dan nasib. Karena kalau di sini sepenggal jadi nanti saya akan bikin live diskusi tentang takdir, karma, dan nasib. Sejak habis itu kita coba tandem meditasi. Sampai ketemu saudara-saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera.